Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema segera mencari pengganti mantan, bukan cara terbaik untuk melupakannya. Jadi di antara cara-cara populer ya, yang banyak dibicarakan orang agar orang bisa segera move on dari mantannya adalah dengan sesegera mungkin mencari pengganti mantan. Tapi realitanya, kita banyak melihat bahkan orang sudah menikah dengan pengganti mantannya, sudah menjalani pernikahan selama 10 tahun, 20 tahun, sudah punya anak-anak, anaknya pun sudah besar-besar. Tetapi seiring perjalanan waktu, dia tetap tidak bisa melupakan mantannya. Bahkan seiring perjalanan waktu, meskipun ya kita semakin menua, tetapi kepikiran, rasa rindu itu selalu muncul di dalam hati dan pikiran kita. Kita juga bertanya-tanya, apakah misal 20 tahun sudah berpisah, dia masih teringat kita, masih memikirkan kita, dan seterusnya. Padahal, kata orang, ya, ketika kita berhasil menemukan seseorang yang lebih segalanya daripada mantan, maka kita akan bisa melupakan mantan. Ya. Sekarang misal orang sudah punya pasangan, pendamping, suami atau istri yang melebihi mantan segalanya, lebih cantik atau lebih ganteng, lebih kaya, lebih pintar, lebih terkenal, lebih mencintai kita, menyayangi kita, dan seterusnya. Tapi kok kita tetap saja kepikiran mantan. Nah, jadi kenapa demikian? Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, jadi kenapa nih sudah punya pasangan pengganti mantan yang lebih segalanya daripada mantan, tapi tetap saja teringat kepada mantan? Jadi sifat yang sangat manusiawi dari manusia. Jangankan dia masih menyukai sesuatu, dia sudah bosan nih dengan sesuatu. Misal makanan, tiap hari makan sayur asem, tiap hari, sampai bosan, sampai jenuh. Sekarang dia tidak mau lagi makan sayur asem, dia ganti. Ya, makan gado-gado, makan lotek, makan bakso, dan seterusnya. Jalan 3 bulan, tidak ketemu dengan sayur asem tadi. Padahal ini sayur-sayuran lauk pauk yang misal jauh lebih keren semua nih, daripada sayur asem. Ya, misal kalau dibeli harganya lebih mahal nih daripada sayur asem tadi. Gado-gado kan yang premium kan mahal ya. Kemudian bakso kan lebih mahal. Makannya pizza lebih mahal, spaghetti lebih mahal. Ya. Tetapi ternyata berjalan 3 bulan tidak pernah ketemu sayur asem. Biarpun sekarang gantinya adalah makanan yang mahal-mahal. Atau misal kita
uh, pindah ke luar negeri untuk pendidikan, ya kuliah di sana. Selama di sini tiap hari makan sayur asem. Di sana ketemunya burger, ya pizza, spaghetti, apalagi sandwich, ya croissant dan seterusnya. Makanan-makanan enak semua tuh di situ. 3 bulan kita makan makanan enak semua tuh. Sama-sama makanannya, tapi lebih enak, lebih mahal. 3 bulan tidak ketemu sayur asem, kangen kepada sayur asem tadi. Ya. Nah, begitupun juga orang yang membenci, misal maksa berpisah duluan, betul-betul tidak mau lagi dia. Jalan 3-4 bulan, tidak pernah ketemu, ya dengan mantannya. Padahal dia yang maksa pisah duluan. Rasa kangen itu muncul kembali di dalam hatinya. Mulailah ya mencoba mengintip media sosial dan seterusnya. Padahal dia duluan yang memaksa untuk berpisah. Nah, jadi manusia itu sifat alamiahnya begitu. Ya. Sesuatu itu kalau sudah tidak bersama dia, pasti akan dia kangeni. Nah, itu jawaban kenapa meskipun sekarang kita sudah menemukan pengganti mantan yang lebih segalanya daripada mantan, tetapi ternyata jalan beberapa bulan, rasa rindu itu kembali muncul kepada mantan. Karena sifat alamiah manusia memang seperti itu. Sesuatu yang tidak bisa dia miliki, pasti akan dia rindukan. Ya, nah, terus sebabnya yang kedua. Pasangan pada saat ini memang lebih segalanya daripada mantan. Yang dilihat orang, tapi kita yang lebih tahu. Ada sisi-sisi di mana mantan itu memiliki keunggulan, kehebatan, dan pesona yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Cuman mantan yang punya. Dan itu cuman kita yang tahu. Ya, itu yang kemudian membuat kita selalu terkenang dan teringat kepada mantan. Itu kalau dapat pengganti yang lebih segalanya daripada mantan. Itu pun masih membuat orang akan terus teringat kepada mantannya. Apalagi ketika dia mencari pengganti mantan dengan tergesa-gesa. Harapannya biar bisa sesegera mungkin untuk move on. Ya. Ini sebenarnya keinginan yang baik. Tapi lebih banyak dan lebih besar sebenarnya daripada keinginan untuk move on. Itu adalah keinginan yang tidak terlihat. Tapi kita tahu kenapa kita pengen sesegera mungkin mencari pengganti mantan untuk menunjukkan kepada mantan bahwa masih banyak orang yang mau juga dengan kita. Sebenarnya kita sedang berusaha untuk membuat dia cemburu. Ya. Tetapi ternyata dia tidak cemburu. Kalau kita berusaha membuat dia cemburu, kita rajin tuh posting foto-foto kita dengan pasangan baru, dengan pengganti mantan. Kita berusaha membuat dia cemburu, artinya kita masih mencintainya. Ya. Nah, jadi sebenarnya berusaha untuk mencari pengganti mantan, ya, itu bukan cara terbaik untuk melupakannya. Apalagi kalau ternyata setelah dapat pengganti mantan ini kalah segalanya daripada mantan. Kalah cantik, kalah ganteng, kalah kaya, kalah pintar, ya kalah segalanya daripada mantan. Ya sudah, kita jadi tambah
menyesal berpisah dengan mantan. Kita tambah menyesal kehilangan mantan. Kita merasa rugi, ya, tidak bisa memiliki mantan. Nah, jadi begitu. Sekarang bagaimana caranya jika kita ingin melupakan mantan? Kuncinya memang jangan tergesa-gesa. Ya, ada 4 langkah yang harus kita lakukan dulu. 4 langkah. Apa saja langkahnya? Nanti saya sudah buat videonya, nanti saya cantumkan di deskripsi link videonya agar bisa dilihat 4 langkah apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Ya. Nah, ketika perasaan cinta yang menggebu-gebu itu, rasa kangen yang menggebu-gebu itu sudah bisa netral. Ya, sudah bisa pudar. Tandanya kalau perasaan cinta menggebu-gebu itu sudah mulai pudar, ya, keinginan misal untuk ngintip media sosial mantan sudah hilang. Males kita, capek-capek ngintip media sosialnya. Kalau kemarin ada teman yang bilang, aku ketemu mantanmu lagi jalan di bioskop, mau nonton di bioskop sama orang ketiga. Wah, sudah tuh kita kepikiran. Balik ke rumah tidak bisa tidur, terbayang-bayang, kemimpi-mimpi. Ya. Bangun tidur stres kita, marah-marah, emosi. Semua orang kena semprot kemarahan kita. Suasana hati kita merasa kacau balau. Dulu. Sekarang ada yang bilang, aku ketemu mantanmu lagi belanja di mall dengan orang ketiga. Ya sudah, biarin aja. Tidak ada rasa cemburu, rasa marah seperti dulu. Nah, itu tandanya bahwa perasaan cinta yang menggebu-gebu di dalam hati kita itu sudah pudar, sudah berhasil dinetralkan. Nah, kalau ini sudah pudar, ya, inilah waktunya jika kita memang ingin mencari pengganti mantan. Maka ketika kita membuka hati kita kepada pengganti mantan ini, insya Allah kita akan bisa mencintainya, ya, dengan tulus, dengan seluruh hati kita. Tidak kemudian kita tergesa-gesa mencari pengganti, di depan dia kita bilang I love you so much. Tetapi saat kita bilang I love you so much, pikiran kita melayang kepada mantan. Tapi kalau cinta di dalam hati kita kepada mantan itu sudah pudar, kepada pasangan baru, misal sekarang sudah jadi istri kita, kita mengatakan I love you so much. Hati dan pikiran kita akan fokus kepada apa yang kita katakan. Artinya kita mengatakan itu betul-betul tulus. Nah, ya. Nah, karena itu keuntungannya kalau kita tidak tergesa-gesa, kita akan mendapatkan pengganti mantan. Kita akan menemukan jodoh kita yang Allah ridho untuk kita. Jodoh yang insya Allah yang terbaik untuk kita dunia akhirat. Ya. Nah, karena itu, kalau kita tidak tergesa-gesa, kita bisa berdoa. Berdoanya lebih lama. Ya. Sehingga Allah akan memberikan petunjuk dan Allah akan mendatangkan jodoh terbaik untuk kita. Nah, misal kita selalu berdoa dengan doa yang terdapat di dalam surat Al-Anbiya ayat ke-89. Ya.
Rabbi la tazarni farda wa anta khairul warisin. Wahai Tuhanku, jangan biarkan aku hidup seorang diri, dan Engkau adalah sebaik-baiknya pewaris. Ya. Rabbi la tazarni farda wa anta khairul warisin. Insya Allah, Allah akan mendatangkan jodoh sejati kepada kita, yang kita mencintainya, dia pun mencintai kita. Jodoh sejati yang akan menghindarkan kita dari neraka. Jodoh terbaik fid dunia wal akhirah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.